Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Friski Orizamelia, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 2108056104 dari kelas PM 5D. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara mengerjakan anuitas dengan menggunakan MATLAB. Jadi di sini terdapat soal, yaitu selesaikan soal berikut. Suatu pinjaman sebesar 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Hitunglah anuitas yang harus dibayar pada setiap akhir tahun. Simulasikan pinjaman selama 15 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas. Sebelumnya saya sudah membuat tabelnya dengan menggunakan Excel, di mana ini untuk bunga sendiri saya masukkan sebesar 6%, kemudian anuitas kita hitung per tahun. Untuk anuitas tadi di soal itu kan dalam kurun waktu 15 tahun, jadi saya tulis 15, dan untuk bunga sendiri saya jadikan desimal ya, jadi 0,06, dan ini bentuk tabelnya. Selanjutnya langsung aja masuk ke pengoperasian MATLAB-nya. Oke, untuk pengoperasian MATLAB-nya sendiri itu kita gunakan new script ya. Untuk yang pertama itu kita bisa masukin identitas kita ya. Untuk masukin identitas, di sini saya akan memasukkan yang pertama nama, yang kedua NIM, dan yang ketiga ada kelas. Untuk penulisannya itu kita tulis kurung Nah, di sini jangan lupa kita sertakan tanda petiknya ya, karena kalau kita tidak masukkan tanda petik tidak akan jalan. Terus selanjutnya NIM, display lagi, kemudian dalam kurung 2108056104, tanda petik lagi, kurung tutup. Selanjutnya untuk kelas, pendidikan matematika 5D, kurung tutup. Kemudian di sini biar nanti tampilannya antara identitas sama hasilnya itu gak terlalu mepet, jadi mau saya kosongin beberapa baris. Untuk kosong baris itu kasih petik dalamnya, gak usah diisi, gini aja kosong. Terus satu lagi ya, sama halnya kayak 2 enter di sini. Terus selanjutnya kita tulis aja ya, perhitungan soal anuitas akhir. Di sini tuh selagi masih warna hijau ini berarti masih aman ya. Kalau warna merah berarti coding kita ada yang bermasalah. Selanjutnya itu masukin rumusnya ya. Seperti tadi di Excel itu kan untuk membuat tabelnya kita juga membutuhkan rumus. Rumus itu tuh kita masukin ke dalam sini juga. Yang pertama itu A sebagai nilai awal. Sebelumnya kita masukin input.
input nilai awal. Nilai awal kemudian I sebagai suku bunga. Input suku bunga. Ini di sini kita taruhin sama dengan ya, biar nanti bisa kita isikan. Maaf tadi kelewat. Terus selanjutnya itu untuk N sendiri itu sebagai periode. Input periode sama dengan setelah masukkan input, selanjutnya kita masukkan untuk bagian rumusnya itu ada B, P, S, dan R, dimana bunga sebagai dimana B itu sebagai presentase bunga, kemudian P itu sebagai pembayaran pokok hutang, untuk S sebagai sisa hutang, dan R itu sebagai anuitas. R itu sendiri rumusnya itu A dikali I dibagi I dikurangin dalam kurung 1 ditambah I kurung tutup pangkat min N. Nah, kita display lagi ya. Untuk B sendiri bunganya itu sebagai sini, maaf ini kurungnya pakai kurung mutlak ya. Terus kita taruhin titik koma persen bunga, kemudian yang P kurung mutlak titik koma persen pembayaran pokok. Kemudian untuk S kurung titik koma persen sebagai sisa hutang. Kemudian untuk R itu kita masukkan rumusnya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, A dikali kali untuk di MATLAB itu kita pakai bintang ya, dikali I kurung tutup dibagi 1 dikurangin kurung tutup 1 plus I kurung tutup, kemudian untuk pangkatnya itu kita pakai ini pangkat min N. Kita taruhin kurung satu lagi, kemudian titik koma.
Kemudian kita bisa tulis display sebagai anuitas adalah untuk poin akhirnya, seperti hasil akhir gitu. Display pakai kurung mutlak lagi kayak tadi, anuitas akhir yang didapatkan adalah sebesar petik atas kemudian koma, kita tulis number to string dalam kurung R besar kurung mutlak kemudian kurung tutup petik, kemudian display lagi, kurung tutup. Ini untuk setiap barisnya itu kita taruhin titik koma ya, buat penanda kalau semisal kode itu belum selesai, masih ada lanjutannya gitu. Tadi yang awal lupa belum ditaruhin, ini sudah saya taruhin satu persatu setiap barisnya. Oke, lanjut aja. Di sini tuh bisa kita masukkan bentuk tabel kayak tabel di Excel tadi yang pertama, atau bisa juga kita langsung ke run. Kalau kita langsung run ini tuh nanti hasilnya itu cuma sampai nilai akhir anuitas aja. Tapi di sini kita coba dulu ya pakai tabelnya juga. Display lagi dalam kurung buka. Yang pertama itu ngikutin yang di tabel Excel tadi. Yang pertama itu ada periode, kita kasih spasi ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk spasinya kita kira-kira aja, karena kan untuk periode sendiri itu gak terlalu panjang, jadi mungkin 5 juga cukup sih. Kemudian anuitas, kemudian bunga, kemudian setelah bunga itu ada pembayaran pokok, kemudian ada sisa hutang. Udah berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita kasih tanda petik lagi, kurung tutup mutlak, kurung tutup, kemudian titik koma. Setelah itu untuk tiap kode dari kolom ini tuh kita masukkan for x sama dengan 1, kemudian titik 2 ya, bukan titik koma kali ini, titik 2 n baru titik koma, kemudian b sama dengan a dikali i, untuk p sama dengan, sebentar ini lupa belum ada titik komanya, untuk p sama dengan r min b titik koma,
Kemudian untuk S sama dengan A min P. Untuk A sama dengan S titik koma. Kan tadi di atas juga udah, ini ada B, P, S. Kemudian setelah dimasukkan semua, kita if S itu kurang dari sama dengan 1. Untuk kurang dari sama dengan itu pakainya manual ya, kurang dari sama dengan gitu 1. Kemudian S sama dengan 0 titik koma, setelah itu N. Ini kode yang pertama ini berarti sudah berakhir cuma sampai sini. Habis itu kita lanjut kode selanjutnya, kita buat display lagi, display kurung buka number to string. Yang pertama ada X, koma, petik 2 gap, terus RP titik koma. Selanjutnya number to string sebagai kode R nya sama kayak tadi penulisannya, koma, terus petik atas, spasi lagi, kemudian RP titik petik atas, kemudian koma lagi, koma number to string. Selanjutnya itu B ya, B, koma, petik atas, terus RP titik petik koma number to string sebagai P, koma, kemudian petik atas, number to string sebagai S kurung tutup. Kemudian jangan lupa kita pakai titik koma ya. Nah, kita cek dulu sebentar. Ini pembayaran pokok kan tuh 2, 3, 4, 5. Yang di bawah tuh ada X, kemudian ada R sebagai anuitasnya, kemudian ini B sebagai bunga, terus ini sebagai pembayaran pokok dan sebagai sisa hutang. Kalau udah itu kita lanjut ke selanjutnya. Itu salah. Oke, sebentar. Ini di sini. Terus enter. Oke. Kita N. Nah, jadi ini kan udah selesai. Selanjutnya itu kita run ya. Di sini tuh kita save. Untuk penamaannya itu jangan pakai spasi, kita kasih nama Frisky aja, simpan. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Kita masukkan nilai awal sesuai yang tadi di Excel itu. Untuk soalnya nilai awalnya 500 juta. 1,
2, 3, 4, 5. Selanjutnya suku bunganya. Suku bunganya kan tadi 6%. Nah, kita jadikan ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,06. Untuk koma sendiri kita tulis pakai titik ya. Kemudian untuk periode selama 15. Dan berikut ini adalah hasil dari besaran anuitas yang diperoleh sebesar 51.481.381.977, dan sisa hutang di sini sudah 0. Di sini tuh bisa kita lihat sama yang di Excel tadi ya. Nih, yang di Excel juga sama, udah 0 juga. Oke. Ini hasilnya. Sudah sama-sama yang di sini. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.